Oke, baik, kita akan lanjut ke part 2 di mana di sini kita di part sebelumnya kita telah menentukan konsentrasi maksimum daripada B gitu ya. Mana ya? Di sini konsentrasi ketika steady state, kemudian kasus kedua konsentrasi akhir B 0,75 berapa waktu yang dibutuhkan, dan di sini konsentrasi maksimum yang akan kita coba. Di sebelumnya sedikit dibahas tapi kita belum lanjutkan ya. Oke, baik, di part 2 di sini untuk mencari konsentrasi C yang maksimum berarti kita menggunakan optimasi gitu ya. Optimasinya ya bisa menggunakan LS-Quinoline atau ya bisa menggunakan F-min search. Tapi karena ini optimasinya variabelnya cuma satu ya, kita optimasi aja menggunakan F-min bond gitu ya, dimana yang dicari adalah berapa waktu gitu ya saat C maksimum, berapa waktunya. Oke, berapa waktunya. Nah, kita berarti T final juga ya. T finalnya kita ganti. Oke, kita buat baru aja. Kita ganti T op PT, tip optimum, kita menggunakan F-min bond gitu ya. Add soal 4 gitu ya. Oke, dimana di sini mula-mula itu reaksinya berlangsung dari 0 menit sampai 300 menit. Ini kita hapus. Nah, langsung kita buat fungsi untuk soal 4. Oke ya, di sini kita pakai T optimum, TOPT. Nah, rumusnya hampir sama kayak gini, tetapi yang kita ganti hanyalah di bagian akhir. Nah, ya. Konsentrasi C maksimum gitu ya. Nah, sebelumnya kita pahami dulu bahwa F-min bond dia mencari nilai yang paling minimum. Kalau kita fx-nya kita buat di sini sebagai C gitu ya. Nah, ini yang CB kita hapus ya. Konsentrasi C kan berarti C buka kurung buka kurung titik 2,3 gitu ya. Nah, titik 2,3. Nah. Oke, berarti kan di sini kita ingin tahu konsentrasi C gitu ya di semua waktu. Nah, yang kita inginkan saat optimumnya berarti sama nih, posisinya adalah posisi N. Nah, kita pahami F-min bond, F-min search mencari yang paling optimum, berarti fungsinya nilainya harus terkecil. Oke, berarti karena kalau kita buat gini, C-nya bukan yang paling tinggi, malah yang paling rendah nanti. Kalau begitu supaya dia menjadi paling tinggi, kita kasih negatif di depannya. Atau dibuat 0 dikurang ya. Karena negatif dari angka terbesar gitu ya. Jika C-nya paling besar, negatifnya kalau negatif dari C yang besar nanti yang paling minimum. Ya, sehingga F-min bond-nya berjalan dengan baik sehingga didapat C maksimum. Oke, berarti di sini kita ganti waktu agar CC menjadi maksimum adalah sekian menit, dimana konsentrasi maksimum C pada saat menit tersebut adalah ada di sini. BCD-nya juga ada di situ ya. Sudah, kita save aja di sini. Yang kita tampilkan adalah TOPT. Kita save. Ya, coba kita run.
selama 2 ke menit ke 297. Apakah ada perubahan data di sini? K1-nya 0,005. Kita cek dulu ya. K1-nya pakainya 0,005 ya, sorry. Ini ada perubahan data sedikit. Kita lihat di menit 273. Oke, benar ya. Konsentrasinya C-nya 0,977. Oke, kita telah mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian di sini ada kasus soal yang terakhir. Berarti kita mempelajari 5 kasus ya dari satu soal CSTR. Di sini kasusnya adalah ketika reaksinya ini berjalan isotermis dengan volume 100 liter. Konsentrasi A dan B kan mula-mula 2 mol per liter. Volumetric flow rate 0,25 liter per menit. Oke ya, kayak soal 1. Tapi kita ini reaksinya terjadi selama 300 ya nih. Ini 300 menit. Sama terjadi selama 300 menit. Kita diminta mencari K1 dan K2. Yang kita cari adalah K1 dan K2. Oke, berarti ini merupakan fitting gitu ya. Fitting untuk mendapatkan hasil pemodelan supaya sama dengan hasil eksperimen. Ini caranya gimana gitu ya. Kita memiliki data eksperimen di lab ya. Ketika kita sudah memiliki data eksperimen di lab, otomatis ya kita membutuhkan suatu pemodelan ya. Ini ya bagus nanti ya, mendukung sekali untuk penelitian gitu ya. Misal kita mendapatkan hasil lab gitu ya. Misalkan hasil lab itu diperoleh seperti ini. Ini ada tabelnya. Kita amati setiap ini selama ini 300 menit ya. Setiap berapa menit tertentu kita ukur konsentrasinya. Oke. Misal kalau dalam penelitian paling cocok ya kita gunakan batch reaktor gitu ya. Setiap berapa menit kita ambil sampel. Kemudian untuk mengetahui konsentrasinya kita titrasi. Otomatis kita dapat perubahan konsentrasi terhadap waktu. Nah, ini data eksperimen. Biasanya data eksperimen seperti ini, tetapi data desain kita harusnya dia mengikuti persamaan yang sudah kita buat di awal. Kita ingin membuktikan apakah hasil lab kita itu sama kayak hasil desain kita di sini. Nah, itu caranya menggunakan fitting ya. Nanti fittingnya ya menggunakan F-min search. Oke, kira-kira ya nanti oke ya. Ini belum diupdate ya. Ini mungkin kita bisa hapus K-nya ya, kalau nggak salah nih 0 ya, harusnya ini belum diganti 0,001. Ini adalah 0,007 ya, kurang lebih gini ya, kalau nggak salah ya. Mungkin ya kita sebaiknya cek aja. Nah, tapi kita harus membuat ini dulu di soal gitu ya. Berarti yang kita butuhkan nanti F-min search sama UD gitu ya. Tadi kita udah buat. Mana ya? Di kasus sebelumnya ini F-soft soal nomor 2. Oke. Nanti kasus soal nomor 4, nomor 3 ini nomor 4 ya. Nah, F-min search itu ada di nomor berapa? Ya, ini ya, mirip dengan nomor 4. F-min bond bisa juga F-min search. Oke. Kita copy semua dari nomor 4. Oke.
Tapi di sini diminta yang memberikan yang di trial nilai K-nya gitu ya. Berarti K1, K2. Oke, ini kita pindah di bawah. Kita hapus dulu datanya. Yang lain sama ya. Oke, di sini kita ingin mencari K1 dan K2. Berarti kita butuh trialnya dulu. Trial K1 dan K2. Oke, kita misalkan ini sebagai trial K1 underscore trial, kemudian K2 underscore trial. Oke, untuk mencari K optimum ya kita buat di sini misal K sama dengan K optimum gitu ya, kayak tadi. Ini TOPT menjadi K optimum sama dengan F, kita ganti ya menggunakan sama dengan F min search gitu ya. Ini soal 5. Trial pertama mencari K1 underscore trial dan K2 underscore trial. Oke, trial ini kita masukin di rumus yang ada OD-nya gitu ya. Nah, di sini kita ganti pakai soal 5. Di sini K optimum. Oke, nah waktunya kan sampai 300 menit. Berarti ini T-span-nya udah pasti ya. Kita buat waktu 300. Nah, oke. Baru kita definisikan di sini K optimumnya. Oke, definisinya seperti apa gitu ya. Oke, nanti kan masing-masing membutuhkan nilai K1, K2 dan seterusnya ya. Oke, berarti di sini kita buat definisi terlebih dahulu ya. Definisinya adalah bahwa K1 itu adalah KOPT pertama, sedangkan K2 sama dengan KOPT yang kedua. Ini yang kita perlu kirimkan di OD nanti ya. Kita perlu kirimkan di OD. Berarti setelah C0 kita kasih kurung, kita masukkan K1 dan K2. Oke. Kemudian yang ingin kita trial itu apa? Fx-nya ini bukan ini ya. Berarti Fx-nya untuk trial, nah, kalau ada data dan juga ada desain, berarti yang kita cari adalah total error yang terkecil atau sum of square error gitu ya, SSE. Nanti kita hitung SSE-nya nanti. Sum of square error. Oke ya. Kita masukin aja, berarti nanti kita butuh apa? Berarti kan tadi ada data apa ya? Tadi ada data di soal ini ya. Oke. Di soal ada data ini, konsentrasi masing-masing CA, CB, CC, CA, CB, CC, CD ya. CA, CB, CC, CD di waktu tertentu ya. Oke, berarti nanti yang akan kita kurangi adalah ya, konsentrasinya ya. Nah, konsentrasi apa? Kan ada banyak ya. Tinjauannya ada reaktan A, ada reaktan B, ada reaktan C dan juga reaktan D. Nah, yang akan kita masukkan apakah salah satunya? Apakah nanti yang kita masukkan kedua-duanya gitu ya, kedua-duanya.
Oke. Jadi di sini yang akan kita coba adalah oke ya, berarti semuanya akan kita cari gitu ya. SSE-nya dari konsentrasi masing-masing, ada CA, ada CB, ada CC, ada juga CD gitu ya. Tetapi yang kita plot adalah CA, CB, CC, CD yang berada saat waktunya bersamaan gitu ya. Yang waktunya udah harusnya diketahui yang sama. Oke, di sini biar mudah, grafik ini kita copy terlebih dahulu ke Excel gitu ya, supaya kebaca di MATLAB. Ya, coba kita paste di sini. Oke, coba kita jumlahkan ya. Oke ya, udah kedeteksi angkanya di MATLAB. Kita buat 4 angka belakang koma gitu ya. Oke, sip. Kita save. Misal nih data soal 5 ya. Kita save di komputasi, di mana ya? Kita browse saja. Oke, kita save di sini. Misal namanya adalah data soal 5. Oke, kita close. Kita buka MATLAB. Oke, kita buka command window. Data soal 5 udah ada di sini ya, pastikan ada di current folder. Oke, data soal 5 kita klik kanan, kita open. Mana ini? Belum keluar. Kita oke, udah keluar. Nah. Oke ya. Ini kita blok aja, ini semuanya kita blok. Kita pilih matrix, nah ya. Kita import. Yes, ada berapa ini? Ada 11 baris dan 5 kolom. Kita harus ingat kolom 1 waktu, kolom kedua CA, kolom ketiga CB, CC, CD ya. Oke, nah di sini udah ada data soal 5 di workspace, pastikan ada itu ya. Kalau sudah, klik kanan, pilih save as. Oke, ketik namanya data soal 5.mat gitu ya. Kita save. Oke, pastikan di sini udah ada data soal 5.mat di current folder. Klik kanan, pilih load. Oke ya. Kanan pilih load. Namanya adalah ini. Ini kita copy. Kita masuk ke editor, oke ya. Oke, kita masuki ke data di sini. Nah, kita masuk di sini. Kita paste aja tadi load ini ya. Oke. Untuk mengecek nama variabelnya itu ada di workspace, namanya adalah data soal 5. Oke. Nanti kita masukin pertama ada tadi kolom pertama itu untuk waktu ya. Waktu eksperimen. Kita buat di sini T data sama dengan
data soal 5 buka kurung semua baris kolom 1. CA data sama dengan data soal 5 semua baris kolom kedua. Kemudian CB data itu adalah data soal 5 semua baris kolom 3. Terakhir CC underscore data adalah data soal 5 semua baris kolom 4. Oke. Ini udah terdeteksi seperti ini. Nah, otomatis kita harus membuat masing-masing di sini ya. Kita buat dulu SSE untuk CA, kemudian ada SSE untuk CB, SSE CC, SSE CD. Kita jumlahkan, kita masukkan dulu semuanya. SSE CE adalah, nah ini kan waktunya ini ya, waktu di sini gitu kan, ini sudah tertentu diketahui di soal untuk waktu kesekian ya, untuk waktu kesekian. Nah, biasanya karena waktunya itu kita buat sama kayak soal ke-1 dari 0 sampai 300 jumlahnya 200 data ya. Nah, kita akan membaca konsentrasi yang ada di waktu itu, waktu tersebut ya. Itu ada di data keberapa gitu ya, ada di data keberapa. Oke, nanti kita harus membaca konsentrasi pada waktu ke I misal. Nanti kan misal kita buat konsentrasi yang pertama, CA yang pertama adalah sama dengan ini waktu terjadi saat waktu keberapa gitu ya, adalah berarti kan CA0 ditambah delta waktu gitu ya, DT dikali I min 1. Oke ya, I nya adalah ini ya, 1 kurang 1 0, berarti CA pertama sama dengan CA0. Kalau CA kedua gimana? Nanti CA kedua adalah CA0 ditambah DT kali I min 1. Berarti kan CA0 ditambah DT, I nya 2, berarti ditambah DT. Harusnya ditambah ini ya, CA0 ditambah delta CA nya ya, harusnya seperti itu, ditambah delta CA, bukan DT ya, bukan DT tapi DCA. Oke, nah DCA nya ini apa ya? DCA adalah berarti konsentrasi konsentrasi awal dibagi ini ya, berarti ya pada waktu tertentunya gitu ya. Nah, ini yang harus kita baca di sini yang lumayan ini ya, menyesuaikan gitu ya waktunya. Coba kita masukkan dulu. Misal nanti SSE CA itu adalah CA yang hasil ini gitu ya. Nanti CA yang ada di eksperimen dikurang dengan CA data, atau sebaliknya ya, sama aja. Yang data dikurang yang hasil eksperimen. Nanti CA yang hasil hitungan gitu ya, konsentrasi yang hasil hitungan A berarti kan C
titik 2,1 di semua waktu kolom pertama. Di semua waktu kolom pertama. Kita kurangi dengan CA data. CA datanya tadi kita udah buat di sini, oke ya. CA data ini adalah untuk waktunya tertentu gitu ya. Ada waktu ke 0, 6, sekian. Nah, bagaimana caranya supaya dia itu convergent gitu ya. Nanti CA data saat waktu ke 0 dikurang C dari sini, C yang sini saat waktu ke 0. Karena di sini titik 2 mengartikan semuanya. Oke ya. Berarti kan dia CA pada saat waktu ke ini ada 6, ada berapa tadi, dan lain-lain ya. Kita buat dulu T-nya itu di soal ada T datanya ada saat ke, kita ambil contoh 0 ada 6,06, ada 0 saat waktu 0, ada saat 6,06, ada saat 30,3 dan seterusnya. Dan terakhir ada ke 300. Oke, berarti kita bisa mendapatkan rumus waktunya gitu ya. Waktu T sama dengan ya sama kayak tadi ya. T sama dengan waktu 0 ditambah dt I min 1. I min 1. Ini T yang ini masuk T yang data keberapa, waktu keberapa ya. T yang keberapa. Nah, disoalkan diketahui ininya udah diketahui ya. Yang kita cari adalah I-nya gitu ya. Yang kita cari adalah I-nya. Sehingga nanti ini kita pindahin sama dengan T0 ditambah T0 min dt ditambah dt kali I gitu ya. Misal di sini kita buat TI. Nah, TI sama dengan ini dikaliin dt kali I, kemudian negatif dt, sehingga nanti I nya apa gitu ya. I sama dengan TI min T0 plus dt ini ya. TI min T0 plus dt semuanya dibagi dengan dt oke ya. Berarti I sama dengan T0 plus dt, TI dikurang T0 ditambah dt semuanya dibagi ini per dt. Oke, kita dapat I-nya misal kita, berarti di sini kita definisikan ya, persennya kita hapus. I sama dengan TI-nya ini adalah sebagai T data, berarti T underscore data kurang T0. T mula-mula itu adalah 0 ya, kita buat 0. dt, nah dt belum kita definisikan, kita buat aja di sini dt sama dengan T span 2 min T span 1 dt per dt. Oke, I nya sudah, C nya kita ganti dengan I, 1 ya. Ini semuanya kita kurung
hasil pengurangannya kita cari SSE nya, sum of square error. Oke. Yang lain caranya sama gitu ya, kita tinggal copy aja, copy. Oke, jadi di sini tinggal kita masukkan aja, kita ganti ya. Ini saat 2, kemudian 3 dan 4. Kita gantiin jadi CB, CC dan CD. Oke ya. Jadi nanti fx adalah gabungan dari SSE semuanya. SSE CA ditambah CB ditambah CC dan ditambah CD. Oke, kalau gini harusnya ini udah selesai ya. Paling nanti tinggal kita akan cek di sini K1 K2 ya. Ini kita ganti fprintf nilai K1 dalam liter per mol per menit. Kita tampilkan KOPT 1. Begitu juga untuk nilai K2. KOPT 2 kita tampilkan. Oke, coba kita save. Ini soal 5 ya. Kasus soal 5. Coba kita run. Oke, di sini berarti kita kurang di OD tadi K1 K2 ya di sini. K1, K2. Oke. Kita run lagi. Kita cek in-nya di sini cuma sampai 200. Harusnya 300 ya. Bener ya, ini saat ini bener. Oke, dia i-nya nggak bisa dalam koma-koma gitu ya. Ini nggak bisa dalam koma-koma. 1521 ini kan data yang berkoma-koma. Ini adalah data kesekian gitu. Oke, kalau gitu kita buat tadi dimulai dari open variabelnya dari waktu 0. Oke, berarti data ke 1 ini ke 200. Oke, berarti i-nya kita bulatkan saja di sini. Bahwa itu adalah data ke 1, data ke 5, 21, 47, 67 gitu ya. 117, 134, 164,
174, 184 dan 200. Oke, coba kita run. CD data belum ada. CD data oke ya, CD belum kita buat di sini. Oke, diperoleh di sini K1 0,01, K2 0,003. Oke ya. Jadi di sini tadi 0,003. Kita ini agak lupa ya tadi. Oke, berarti kita telah mendapatkan hasilnya K1 sekian dan K2 juga sekian. K1 diperoleh 0,01, K2 0,003 ya. Berarti nanti fittingnya jadilah seperti ini. Nah, untuk membuat plot grafiknya, misal akan kita buat konsentrasi A dan B, kemudian C dan D gitu ya. Kita bisa buat subplot di sini. Kita buat subplot. Ya. Subplot sel 1,2,1. Yang pertama adalah plot dari apa di sini T, C ya. Plot T, C CA gitu ya. Kemudian T, C. Kita hot on. Ini CA sama CB yang kemudian yang dari data T data, CA data, T data, CB data. Kita hot on, kita buat legend. Yang pertama adalah CA design, CB design, CA data, CB data. Oke. Misal CA dan CB data kita pisah lagi ya gitu ya. Kita hot on. Misal kita buat bentuknya marker size 4, kita buat bentuknya yang bulat-bulat gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini buat CB data. Oke, ini warnanya merah, ini biru. Yang plotnya kita bisa juga. Kita hot on. Warna hitam gitu ya. Nah, hitam. Oke, misal dengan biru. Yang kedua tadi merah sama hijau misal. Oke, seperti ini. X labelnya ya tinggal kita copy aja dari yang problem sebelumnya. Ya, gridnya juga kita buat on. Oke,
Ini kita copy untuk mendapatkan subplot yang berikutnya. Subplot 1,2,2. Ini untuk yang data ketiga sama keempat. Ini nanti CC dan CD. CC, CD, CC dan CD. Oke. Kita run. Akan kita dapatkan grafik. Oke, sepertinya. Kita balik grafiknya 2,1 ya. Supaya panjang dia memanjang, nggak melebar. Kita run lagi. Oke, terlihat dari sini bahwa di masing-masing bulat-bulatan itu fit ya terhadap garis yang kita desain. Ini mengartikan bahwa optimasi yang dilakukan sudah optimum. Oke, jadi seperti itu. Silakan dipelajari lagi untuk video ini gitu ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.